Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan pertama di mata kuliah riset operasi ini, kita akan belajar tentang apa itu riset operasi dan sejarahnya. Materi pertama dari mata kuliah riset operasi yaitu konsep riset operasi. Jadi materi sebelum UTS kita akan mendiskusikan 7 topik. Yang pertama itu konsep riset operasi, kemudian yang kedua modeling dengan linear programming, yang ketiga penyelesaian kasus dengan metode grafik, kemudian analisis sensitivitas, kemudian metode simplex, teori antrian, kemudian analisis jaringan. Ya. Untuk kalian yang baru pernah mendengar istilah-istilah yang saya sebutkan tadi, jangan khawatir ya. Saya akan menjelaskan materi ini, topik ini dengan santai ya, tapi juga serius gitu ya. Ya, saya ingatkan lagi untuk mata kuliah saya ya. Untuk bisa menyelesaikan dengan tuntas dan maksimal ya, ada 3 hal yang perlu kalian perhatikan ya. Yang pertama, materi yang saya berikan harus diperhatikan. Kemudian catat hal-hal yang penting dari materi yang saya berikan. Kemudian jika ada pertanyaan, jangan ragu untuk bertanya langsung kepada saya melalui WhatsApp ataupun melalui aplikasi Teams ya. Silakan. Ya, kita masuk ke materi pertama. Konsep riset operasi. Sebelumnya mungkin teman-teman mahasiswa belum pernah ya mendengar apa sih konsep riset operasi ya. Mata kuliah riset operasi itu berbicara tentang apa gitu ya. Nah, ini riset operasi ini adalah mata kuliah yang mendiskusikan bagaimana kita menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan itu dengan solusi atau pemecahan masalah secara matematis ya. Jadi ada banyak permasalahan-permasalahan hidup kita yang dapat dibuat model matematisnya untuk kita menemukan solusi yang tepat gitu ya. Nah, sejarah dari riset operasi ini itu muncul pada Perang Dunia Kedua ya. Jadi masalah sumber daya yang ada pada Perang Dunia Kedua itu memunculkan kreativitas dari tentara pada masa itu untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan dengan para ilmuwan ya. Dengan para ilmuwan, kemudian para ilmuwan itu menghitung bagaimana menyelesaikan masalah yang ada pada masa Perang Dunia Kedua itu dengan model matematis ya. Nah, ini kondisi-kondisi yang ada pada saat itu ya. Ketersediaan logistik yang terbatas ya. Kemudian jumlah pasukan, jumlah tentara yang terbatas, jumlah kendaraan yang terbatas, perang yang harus disudahi ya. Entah siapa yang menang ataupun kalah, perang itu harus disudahi. Nah, menurut sejarahnya ya, riset operasi ini berawal dari tentara Inggris ya, dari negara Inggris. Nah, ini ada buku yang menunjukkan bahwa riset operasi itu dimulai dengan permasalahan dari negara Inggris yang ingin menyerang kapal U-boat ya. Nih, operational research against the U-boat ya. Maksud ini adalah U-boat ini adalah kapal perangnya Jerman gitu ya, kapal selam kalau nggak salah. Nah nih,
Jadi teknologi kapal selam itu yang paling menakutkan pada masa Perang Dunia Kedua itu adalah kapal kapal selam ya, kapal selam milik Jerman gitu ya. Nah ini saking menakutkannya negara-negara yang melawan Jerman itu mencari cara bagaimana caranya supaya mengantisipasi serangan-serangan dari kapal Jerman U-boat ini. Nah, salah satunya adalah negara Inggris ya. Tentara Inggris ya dan ilmuwan itu bersama-sama melakukan studi matematis ya antara militer dan para ilmuwan itu pada operasi militer selama Perang Dunia Kedua ya. Dan tujuannya itu adalah untuk mengefektifkan penggunaan sumber-sumber kemiliteran yang serba terbatas yang saya sebutkan di awal tadi ya. Sumber-sumber daya militer seperti senjata dari negara Inggris ya, militer Inggris, kemudian masalah kendaraan ataupun kapal-kapal perang yang dari Inggris. Nah, itu diselesaikan dengan model matematis oleh para ilmuwan berkolaborasi dengan militer seperti itu ya. Mungkin salah satu yang bisa kalian lihat ya, itu ada di film namanya Imitation Game. Kalau nggak salah ya, Imitation Game. Ya, itu film itu memperlihatkan bagaimana di Perang Dunia Kedua ya, ilmuwan Inggris bernama Alan Turing ya. Alan Turing itu salah satu ilmuwan yang merupakan penemu cikal bakal dari komputer gitu ya. Nah, dia membuat komputer yang dimana dapat menghitung dapat menerjemahkan pesan-pesan yang dikirimkan dari tentara militer Jerman itu kepada awak kapal di kapal U-boat gitu. Jadi istilahnya dihack gitu ya. Jadi tentara Inggris menghack pesan yang dikirimkan dari tentara Jerman itu ke kapal U-boat sehingga serangan-serangan dari Jerman itu bisa diantisipasi oleh tentara Inggris seperti itu. Nah, itu silahkan kalau kalian mau melihat film dari Imitation Game ya. Nah, cuman ya silahkan dilihat bagaimana ilmuwan pada zaman itu memecahkan masalah Perang Dunia Kedua dengan riset operasi. Ya. Jadi sebenarnya apa sih riset operasi? Ya, riset operasi itu adalah metode pemecahan masalah yang dilakukan secara matematis ya atau kuantitatif berhubungan dengan angka-angka untuk menemukan solusi yang optimal. Ya, seperti ini. Jadi bagannya adalah kita punya masalah sosial, kita punya masalah dalam sistem, kita punya masalah dalam pemasaran, masalah perusahaan, dan masalah-masalah yang lainnya itu bisa dipecahkan ya minimal dengan usaha perhitungan yang kita pelajari dalam riset operasi seperti itu. Ya, ini sedikit definisi dari ilmuwan ya, komunitas ilmuwan di Amerika ya. Riset operasi berkaitan dengan menentukan pilihan secara ilmiah, bagaimana merancang dan menjalankan sistem antara manusia dan mesin yang terbaik ya, versi terbaik biasanya membutuhkan alokasi sumber daya yang langka gitu ya. Kemudian definisi dari seorang ilmuwan juga, Hamdi, riset operasi adalah pendekatan dalam pengambilan keputusan yang ditandai dengan penggunaan pengetahuan ilmiah melalui usaha kelompok antar disiplin yang bertujuan menentukan penggunaan terbaik sumber daya yang terbatas. Ya, ini dari kedua definisi ini, sumber daya, kata kuncinya ini, sumber daya yang terbatas. Jadi bagaimana kita
memecahkan suatu masalah dengan sumber daya yang terbatas ya. Dengan sumber daya terbatas, kita dapat mencapai tujuan dari penyelesaian masalah tersebut gitu ya. Nah, ini riset operasi itu bisa dipandang dari dua sisi ya, yaitu yang pertama sebagai ilmu karena menggunakan teknik-teknik algoritma matematik untuk memecahkan masalah yang ada. Kemudian bisa dipandang sebagai seni karena jika pemecahan masalah dengan riset operasi itu berhasil gitu ya, itu tergantung kreativitas dan kemampuan ilmuwan itu sebagai analisis dalam proses pengambilan keputusan gitu ya. Jadi ilmuwan itu tidak hanya dituntut untuk menyelesaikan satu masalah. Ya, contohnya seperti ini ya. Kalau kita di SD ya, di sekolah dasar, kita permasalahan matematis yang paling simpel 1 tambah 1 gitu ya. 1 tambah 1 pasti semua orang tahu itu 2 gitu. Nah, ini yang dipecahkan oleh ilmuwan adalah bagaimana ya. Ini contohnya ya, contoh kasusnya. Bagaimana kita memasarkan produk ya, suatu produk yang kita punya itu dari Sabang sampai Merauke, kemudian dengan budget yang katakanlah berapa ya, 100 miliar gitu ya, 100 miliar, kita punya uang 100 miliar untuk menyebarkan produk ini dari Sabang sampai Merauke. Nah, bagaimana uang 100 miliar ini itu bisa menjangkau daerah-daerah yang kira-kira produk ini bisa terserap dengan maksimal gitu ya. Bisa dibeli masyarakat dan bisa dikenal oleh masyarakat yang membutuhkan produk kita gitu ya. Dengan uang 100 miliar ini bisa memaksimalkan distribusinya, bisa memaksimalkan biaya sumber daya manusianya, bisa memaksimalkan transportasinya, seperti itu. Nah, itu dilakukan dengan riset operasi ya. Jadi butuh kreativitas, tidak hanya ilmuwan itu dari satu bidang biasanya dengan di antara kolaborasi dengan bidang-bidang yang lainnya, seperti tadi pemasaran, pasti membutuhkan ahli pemasaran, pasti membutuhkan ahli matematika juga, statistik, seperti itu. Kemudian ahli sales ya, salesnya yang ahli itu yang pernah terjun ke lapangan, permasalahannya seperti apa. Nah, itu semuanya itu dimodelkan dengan matematis, dengan riset operasi. Nah, itu salah satu contohnya ya. Nah, ini yang kemudian untuk komponen riset operasi. Ya, jadi apa sih yang dilakukan dalam riset operasi itu ya? Jadi riset operasi itu butuh beberapa hal yang penting yang kemudian nanti kita formulasikan menjadi suatu model matematis ya. Yang pertama yang jelas adalah tujuan ya. Nah, kita punya masalah tapi nggak tahu kita tujuannya memecahkan masalah itu untuk apa gitu ya. Nah, ini jadi kita butuh tujuan ya. Butuh tujuan dalam melakukan riset operasi. Kita membutuhkan hasil-hasil akhir yang ingin dicapai. Dalam bidang usaha ya, biasanya diartikan sebagai memaksimumkan laba atau meminimumkan biaya yang harus dikeluarkan. Kemudian dalam bidang lain yang sifatnya non-profit diartikan sebagai pemberian kualitas pelayanan kepada pelanggan. Nah, kemudian memiliki variabel-variabel juga di pemilihan tindakan yang terbaik agar tujuan yang diinginkan tercapai, kualitas dalam pemilihan tindakan yang terbaik, kemudian menentukan tindakan yang mungkin dilakukan.
Nah, ini ada beberapa pendekatan riset operasi dalam pemecahan masalah ya. Nah, yang pertama adalah observasi, kemudian melakukan definisi masalah, kemudian mengkonstruksi model, ya, solusi, kemudian pelaksanaan. Nah, nanti topik-topik dari riset operasi yang kita akan pelajari adalah di bagian konstruksi model, ya. Di bagian dua ini, konstruksi model dan solusi, seperti itu, yang akan kita bahas, ya. Untuk tahapan-tahapan riset operasi, itu ada 5 tahapan untuk memecahkan masalah dengan menggunakan teknik riset operasi. Yang pertama, memformulasikan persoalan, kemudian membuat model matematik. Yang ketiga, menurunkan model matematik menjadi suatu penyelesaian, kemudian pengujian model dan solusi. Yang kelima adalah mengimplementasikan hasil riset, ya. Nah, untuk kelima tahapan ini tidak perlu khawatir, tidak akan saya minta kalian untuk melakukan kelima-limanya, ya. Kita akan membahas pada membuat model matematik, ya, kemudian menurunkan model matematik itu untuk menjadi suatu penyelesaian. Nah, ini kita berfokus pada 2 poin ini saja. Nah, untuk pengujian model, solusi, dan implementasi hasil riset itu saya kira cocok untuk dilakukan di mungkin untuk S1 atau S2, ya. Ya, kita ya ini teman-teman karena di D3 kita melakukan yang simpel-simpel aja tapi bisa berdampak dengan yang poin-poin yang penting, ya, poin-poin yang penting yang kita bisa lakukan. Nah, ini yang pertama, memformulasikan persoalan. Ini artinya adalah mendefinisikan persoalan, kemudian menentukan spesifikasi tujuan dari organisasi yang bersangkutan, ya, dan sebagainya. Nah, ini untuk pengetahuan, ya, silahkan nanti dibaca. Kemudian membuat model matematik, ya, ini yang kita akan bahas. Ya, komponen dari model matematik itu ada variabel, ya, variabel keputusan. Kemudian ada fungsi tujuan, fungsi pembatas, input parameter berupa angka-angka, ya. Ini silahkan dibaca juga penjelasan detailnya. Kemudian menurunkan suatu penyelesaian, ya, dari model matematis yang sudah kita buat, itu kita akan turunkan atau kita akan terjemahkan sebagai suatu penyelesaian. Ini kemudian yang keempat, pengujian model dan solusi. Nah, ini terkait validitas dari model matematis itu, apakah model matematis yang kita risetkan itu sudah sesuai atau belum dengan tujuan dari permasalahan yang kita punya. Kemudian yang kelima adalah mengimplementasikan hasil studi. Ya. Ini kemudian adalah klasifikasi teknik riset operasi. Dalam teknik riset operasi ada 5, ya, 5 teknik riset operasi. Yang pertama adalah program linear matematika, teknik probabilistik, ketiga adalah teknik persediaan, keempat teknik jaringan, dan kelima teknik linear dan non-linear lainnya, ya. Nanti kita akan membahas ini juga, ya, dari program linear matematika, teknik probabilistik, ya, kemudian teknik jaringan. Ini nanti topik-topiknya kita akan pelajari. Nah, setelah kita mempelajari tadi konsep riset operasi, kita mendiskusikan bagaimana riset operasi itu bekerja, gitu ya. Ini adalah beberapa manfaat dari riset operasi itu sendiri. Yang pertama adalah riset operasi itu berusaha menetapkan arah tindakan terbaik dari sebuah masalah keputusan di bawah pembatasan sumber daya yang terbatas, ya. Kemudian yang kedua, memberikan kemudahan dalam pengambilan keputusan kegiatan kerja dalam bidang industri, bisnis, dan manajemen. Kemudian yang ketiga, alat untuk pengambil keputusan dari berbagai sumber daya yang tersedia. Yang terakhir adalah memberikan pengembangan dari beberapa sektor seperti teknik,
ilmu pengetahuan, ilmu politik, matematik, ekonomi, teori, probabilitas, dan statistik. Nah, untuk software riset operasi, ini yang bisa kita pakai. Yang pertama adalah POMQM, ini software yang sudah lama banget ini ya. Saya kurang tahu update-nya masih ada atau tidak ya. Dan ini berbayar yang jelas. Kemudian ada Lindo, ini yang biasanya digunakan lebih profesional. Nah, kita akan menggunakan Microsoft Excel saja ya. Nanti untuk kita pelajari Microsoft Excel dengan apa ya istilahnya solver ya, dengan solvernya add-in. Istilahnya itu add-in-nya adalah solver ya. Jadi Excel solver kita akan pelajari juga. Nah, silakan kesimpulan dari materi pertemuan pertama ini kalian tuliskan di kolom komentar pada software Teams ya, dan itu akan saya gunakan untuk sebagai presensi ya. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.